Negara abar ladang rampokan, menguak kleptokrasi di Indonesia. Sebuah rezim otoriter tidak hanya bertumpu pada kekuatan penguasa dan aparat keamanan, tetapi juga pada kemampuan mengelola dan menguras sumber daya ekonomi secara sistematis untuk mempertahankan jaringan patronase. Dalam konteks Orde Baru, narasi Bapak Pembangunan yang selama ini dilekatkan pada Soeharto sering diposisikan sebagai simbol keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik capaian makroekonomi tersebut, terbentuk sebuah arsitektur kleptokrasi yang terlembaga di mana kekuasaan negara, militer, dan kapitalisme kroni melebur menjadi satu sistem ekstraksi kekayaan nasional. Penjarahan ekonomi ini tidak hanya menghasilkan akumulasi kekayaan pada segelintir elit, tetapi juga menciptakan beban fiskal jangka panjang yang kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya melalui mekanisme utang negara, restrukturisasi perbankan, dan beban APBN yang terus berjalan hingga puluhan tahun setelahnya. Pada masa lonjakan harga minyak dunia, dekade 1970-an, Pertamina sebagai perusahaan minyak negara berada pada posisi strategis dan memiliki aliran pendapatan yang sangat besar. Di bawah kepemimpinan Letnan Jenderal Ibnu Sutowo, Pertamina berkembang melampaui fungsi utamanya sebagai perusahaan energi dan berubah menjadi konglomerasi raksasa yang merambah berbagai sektor, termasuk pariwisata, penerbangan, rumah sakit, hingga proyek-proyek investasi berisiko tinggi yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan core bisnis energi. Ekspansi ini mencakup proyek-proyek gajah putih yang secara ekonomi tidak produktif, termasuk keterlibatan dalam proyek rehabilitasi pabrik baja Krakatau Steel di Cilegon. Dalam periode ini, Pertamina beroperasi dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dan minim mekanisme pengawasan akuntabilitas. Gaya kepemimpinan Ibnu Sutowo yang dikelilingi jejaring kroni domestik dan asing memperkuat budaya korporasi yang jauh dari prinsip audit dan transparansi keuangan modern. Krisis akhirnya meledak pada tahun 1975 ketika Pertamina tidak lagi mampu memenuhi kewajiban utang jangka pendek dan jangka panjangnya. Total kewajiban perusahaan mencapai sekitar 10 miliar dolar Amerika, sebuah angka yang pada saat itu hampir melumpuhkan kapasitas fiskal negara berkembang seperti Indonesia. Untuk mencegah keruntuhan sistemik terhadap perekonomian nasional, pemerintah pusat turun tangan menggunakan cadangan devisa negara sebagai dana talangan yang sejatinya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik, pendidikan, dan layanan dasar. Meskipun skandal ini menunjukkan kegagalan tata kelola dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam skala besar, tidak terdapat proses hukum pidana yang memadai terhadap aktor utama di dalamnya, termasuk Ibnu Sutowo. Hal ini memperlihatkan secara struktural bagaimana mekanisme impunitas bekerja dalam sistem kekuasaan Orde Baru, di mana elit berada di luar jangkauan hukum formal. Salah satu inovasi paling efektif dalam sistem kleptokrasi Orde Baru adalah penggunaan institusi legal berbentuk yayasan sebagai instrumen ekstraksi dan redistribusi kekayaan negara secara tidak transparan. Soeharto membangun jaringan yayasan sosial yang luas, antara lain Yayasan Supersemar, Yayasan Darmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti, Yayasan Trikora, hingga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Secara formal, yayasan-yayasan ini dipresentasikan sebagai lembaga filantropi yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan, melalui program beasiswa, santunan anak yatim, serta pembangunan fasilitas ibadah. Namun dalam praktiknya, struktur ini berfungsi sebagai mekanisme penghimpunan dana paksa yang dilegalkan melalui regulasi negara, termasuk putusan presiden yang mewajibkan kontribusi dari berbagai sektor ekonomi. Sumber dana yayasan berasal dari potongan laba bank milik negara, instansi pemerintah, BUMN, hingga pemotongan langsung terhadap gaji pegawai negeri sipil dan anggota militer. Dengan demikian, yayasan tidak sekadar bersifat sukarela, tetapi menjadi sistem ekstraksi terinstitusionalisasi dari pendapatan publik. Temuan pasca reformasi, khususnya dari aparat penegak hukum, menunjukkan bahwa sekitar 85% dana yang terkumpul tidak digunakan sesuai tujuan sosialnya. Sebaliknya, dana tersebut dialirkan kembali ke jaringan bisnis kroni dan keluarga cendana sebagai modal investasi, menciptakan siklus ekonomi tertutup yang menguntungkan elit kekuasaan.
Yayasan Super Semar, misalnya, diketahui menyalurkan dana dalam jumlah besar ke Nusamba Group yang dikendalikan oleh Muhammad Bob Hasan, serta membiayai Sempati Air yang terkait dengan putra Soeharto, Tommy Soeharto. Pola ini menunjukkan bahwa yayasan berfungsi sebagai jembatan antara uang negara dan sektor swasta kroni. Pada tahun 2015, Mahkamah Agung memutuskan bahwa keluarga Soeharto berkewajiban mengembalikan kerugian negara sebesar 4,4 triliun rupiah. Namun nilai tersebut tidak sebanding dengan dampak sosial ekonomi yang telah ditimbulkan selama bertahun-tahun, terutama terhadap kelompok masyarakat miskin yang tidak pernah memperoleh manfaat dari dana yang seharusnya bersifat publik. Skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia merupakan salah satu krisis keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia modern, sekaligus contoh paling ekstrem dari sosialisasi kerugian dan privatisasi keuntungan dalam sistem ekonomi. Ketika krisis moneter Asia tahun 1997 sampai 1998 menghantam sistem perbankan nasional, pemerintah bersama Bank Indonesia mengucurkan dana talangan sebesar 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank komersial yang mengalami gagal bayar akibat praktik kredit internal dan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit. Banyak bank pada dasarnya tidak runtuh karena faktor eksternal, melainkan karena ekspansi kredit yang diarahkan ke perusahaan dalam satu grup usaha sendiri. Namun dana penyelamatan ini tidak sepenuhnya digunakan untuk menyehatkan sistem perbankan. Banyak pemilik bank justru memanfaatkan likuiditas baru untuk menyelamatkan perusahaan afiliasi mereka sendiri, serta mengalihkan aset dalam bentuk valuta asing ke luar negeri, sehingga memperparah kebocoran modal nasional. Upaya negara melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional untuk melakukan penyitaan aset dan pemulihan kerugian menghadapi berbagai bentuk manipulasi lanjutan. Para obligor menyerahkan aset atau piutang yang nilainya telah dimanipulasi atau bahkan fiktif. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah terkait Syamsul Nur Salim melalui Bank Dagang Nasional Indonesia yang menyerahkan hak tagih terhadap petambak udang di Pasena senilai 4,8 triliun rupiah. Namun, aset tersebut kemudian terbukti bermasalah dan hanya menghasilkan nilai lelang sekitar 220 miliar rupiah, menciptakan kerugian langsung sekitar 4,58 triliun rupiah bagi negara. Pada tahap awal krisis tahun 1998, Bank Indonesia mencetak dan menyalurkan dana likuiditas sebesar 147,7 triliun rupiah untuk menyelamatkan 48 bank yang bermasalah. Namun, sebagian besar dana tersebut tidak kembali ke sistem produktif karena diselewengkan oleh pemilik bank melalui skema transfer internal dan pelarian modal. Pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan surat keterangan lunas yang memberikan penghapusan kewajiban kepada sejumlah obligor BLBI, meskipun kewajiban finansial mereka belum diselesaikan secara penuh. Kebijakan ini secara efektif melemahkan upaya penegakan hukum dan pemulihan aset negara. Pada periode tahun 2019 sampai 2021, dinamika hukum semakin kompleks ketika Mahkamah Agung membatalkan putusan yang sebelumnya menghukum pejabat Badan Penyihatan Perbankan Nasional, termasuk Syafruddin Arsyad Temenggung. Putusan ini berdampak pada penghentian penyidikan terhadap sejumlah pihak terkait, termasuk Syamsul Nur Salim yang sebelumnya menjadi salah satu aktor utama dalam skandal tersebut. Sementara itu, beban fiskal jangka panjang terus berlangsung melalui mekanisme obligasi rekapitalisasi. Untuk menutup kekosongan neraca perbankan pasca krisis, negara menerbitkan surat utang dalam jumlah besar. Konsekuensinya, APBN setiap tahun harus mengalokasikan anggaran dalam skala ratusan triliun rupiah untuk membayar bunga dan pokok obligasi tersebut, yang secara sistemik mengurangi ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Hingga saat ini, beban pembayaran tersebut masih berlangsung dan diproyeksikan baru akan selesai sekitar tahun 2043. Dengan kata lain, krisis perbankan yang terjadi pada akhir tahun 1990-an terus memiliki efek fiskal yang menjalar lintas generasi, di mana masyarakat hari ini tetap menanggung biaya dari keputusan masa lalu. Ketiga kasus besar ini, Pertamina tahun 1975, Sistem Yayasan Orde Baru, dan BLBI menunjukkan pola yang konsisten.
privatisasi keuntungan oleh elit kekuasaan, dan sosialisasi kerugian kepada negara serta rakyat. Dalam kerangka ini, negara tidak selalu berfungsi sebagai pelindung kepentingan publik, tetapi seringkali berubah menjadi instrumen legal yang justru memfasilitasi akumulasi kekayaan oleh kelompok terbatas melalui jaringan kekuasaan, regulasi, dan impunitas. Akibatnya, utang dan beban fiskal yang ditinggalkan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga bersifat struktural dan antar generasi. Ia membentuk kondisi di mana generasi setelahnya harus membayar biaya dari keputusan yang dibuat dalam sistem yang minim akuntabilitas. Sementara manfaat ekonominya telah lama terkonsentrasi pada segelintir aktor pada masa lalu. Situasi ini semakin diperparah oleh desain institusional pasca reformasi, khususnya melalui amandemen keempat UUD tahun 1945 yang memperkuat sistem presidensial secara signifikan. Konsentrasi kekuasaan eksekutif yang semakin besar pada presiden tidak otomatis diimbangi dengan penguatan mekanisme pengawasan yang sepadan. Dalam praktiknya, hal ini tidak selalu menghasilkan perbaikan tata kelola, melainkan justru berpotensi mempercepat konsentrasi keputusan pada satu pusat kekuasaan. Sementara sistem kontrol, transparansi, dan akuntabilitas berjalan lebih lambat dibandingkan laju pengambilan kebijakan. Dengan demikian, alih-alih menjadi momentum koreksi atas warisan ketimpangan struktural Orde Baru, perubahan konstitusional tersebut dalam beberapa aspek justru memperpanjang kontinuitas masalah lama dalam bentuk yang baru, yaitu kekuasaan yang tetap terpusat namun dengan beban sejarah ekonomi yang semakin menumpuk di pundak publik.